Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Chongless Education. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang materi yang biasanya ada di KD pertama, ya, tentunya di jenjang sekolah menengah pertama atau SMP, di mana materi ini adalah tentang materi bola besar, ya. Perlu diketahui sebelum masuk ke sepak bola nih, materi bola besar ada basket, ada voli, dan juga ada sepak bola, ya. Biasanya materi-materi ini adalah materi yang pertama diberikan di KD-KD awal nih biasanya. Oke, materi sepak bola sekolah menengah pertama atau SMP. Ini nih yang perlu kalian ketahui sebelum kalian mengenal tentang teknik dasar sepak bola, ya. Kalian harus mengenal tuh aturan-aturan yang ada di sepak bola, terus sejarahnya, dan juga aturan-aturan permain dan hal atau faktor lain yang mendukung, contohnya seperti lebar lapangan, terus berat bola, dan yang lain-lain. Oke, langsung saja saya terangkan yang pertama tentang sejarah sepak bola. Belum ada yang tahu pasti tentang kapan tepatnya sepak bola diciptakan. Namun kabarnya permainan ini dimulai di Tiongkok, ya. Diingat-ingat nih. Kabarnya permainan ini dimulai di Tiongkok pada masa dinasti Han, ya. Saat itu orang-orang Tiongkok membuat permainan dari kulit yang harus ditendang masuk ke sebuah jaring kecil, ya. Konon katanya nih, berawalnya sepak bola, ya, berawal pada dinasti Han. Pada waktu itu orang-orang Tiongkok membuat permainan nih semacam sepak bola yang menggunakan bola kecil dan harus ditendang masuk ke sebuah jaring kecil, ya. Walaupun tidak seperti sepak bola zaman sekarang, ya, permainan ini juga mulai muncul di sejumlah negara. Contohnya seperti di Jepang, di Roma, dan di Yunani, ya. Sepak bola modern lalu dikenal masyarakat Inggris hingga terbentuklah asosiasi olahraga tersebut pada tahun 1863. Ya, berarti sepak bola modern, ya, diciptakan di Inggris, ya, pada tahun 1863. Sepak bola terus berkembang sampai akhirnya muncul ide pembentukan Asosiasi Sepak Bola Dunia pada tahun 1886, ya. Barulah di tahun 1904 Federation International The Football Association atau yang dikenal dengan FIFA terbentuk di Paris atau Prancis, ya. Idenya membentuk Asosiasi Sepak Bola Dunia berawal pada tahun 1886 dan kemudian pada tahun 1904, ya, FIFA terbentuk di Paris atau Prancis. Ya, nanti kalau ada pertanyaan nih, kapan didirikannya FIFA? Ya, jawabannya adalah tahun 1904. Ya, sedangkan terbentuknya adalah di negara Prancis, ya, di Paris tepatnya. Saat itu sampai saat ini, ya, FIFA tetap berperan aktif dalam perkembangan sepak bola di dunia. Selain terlibat dalam penetapan aturan, FIFA juga menggelar sejumlah pertandingan, termasuk ajang Piala Dunia yang digelar 4 tahun sekali. Ya, diingat-ingat nih. Selain menetapkan peraturan-peraturan yang ada di sepak bola, FIFA juga menggelar sejumlah pertandingan termasuk Piala Dunia. Nih, nanti kalau ditanya, Piala Dunia tergelar 4 tahun sekali, ya, bukan 3 tahun dan bukan 5 tahun. Diingat-ingat, gelaran Piala Dunia tergelar 4 tahun sekali.
Selanjutnya, ya, ini pengertian sepak bola diingat-ingat karena nanti di akhir materi ini akan ada pertanyaan-pertanyan ya sebanyak 5. Oke, sepak bola yaitu cabang olahraga yang menggunakan bola yang terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim yang beranggotakan 11 pada tiap tim dan beberapa orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Ya, loh Pak, sekarang kok ada bola dari plastik? Ya, bola dari plastik adalah modifikasi ya. Modifikasi biasanya dipakai untuk anak-anak kecil yang tujuannya hanya untuk bersenang-senang, bukan untuk berprestasi. Ya terus Pak, kok sekarang ada yang 4, yaitu merupakan pengembangan dari sepak bola, yakni olahraga futsal. Ya, futsal terdiri dari 5 pemain, 1 kiper dan 4 pemain ya. Sepak bola ini beranggotakan 11 pemain ya. Apa sih tujuan sepak bola sebetulnya ya? Tujuan utama dari sepak bola adalah untuk memasukkan bola ke gawang lawan. Ya, tim yang berhasil mencetak gol banyak pada pertandingan, ya, pada akhir pertandingan menjadi pemenangnya. Ya. Tetapi sebetulnya tujuan dari olahraga sepak bola ini tidak harus memasukkan bola sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena tujuan dari olahraga adalah fair play ya. Meskipun ingin memasukkan bola sebanyak-banyaknya, tetapi juga harus menaati aturan-aturan yang ada. Jangan karena ingin memasukkan gol sebanyak-banyaknya lalu mencederai yang namanya fair play. Ya, tidak toleransi rasis. Itu tidak boleh ya. Selanjutnya, pemain. Dalam satu tim pemain sepak bola berjumlah 11 orang. Tugas dari setiap pemain umumnya adalah sebagai berikut. 1 orang penjaga gawang, yaitu satu-satunya pemain dalam sepak bola ya, atau pemain dalam sebuah tim yang bisa menggunakan tangan untuk menghalangi bola menuju gawang dari serangan tim lawan. Ya, itu adalah tugas dari kiper. Sedangkan yang kedua, 2 hingga 4 orang pemain bertahan atau back mempunyai tugas utama menghalangi dan menutup pergerakan tim lawan. Yang ketiga, ada 2 hingga 5 pemain tengah ya, memiliki tugas utama dari pemain tengah adalah mengatur tempo permainan. Ya, tugas utama dari pemain tengah, saya ulangi, adalah mengatur tempo permainan dan menjadi penyokong peran back dan striker dalam tim. Ya, menjadi penghubung antara back dan striker atau pemain depan. Sedangkan selanjutnya ada 1 hingga 3 pemain penyerang atau striker mempunyai tugas utama untuk mencetak gol ke gawang lawan. Ada pula pemain sayap yang memiliki tugas di sisi kanan dan di sisi kiri lapangan. Selanjutnya ada yang namanya kapten tim nih. Ya, kapten tim adalah jabatan pemain yang dipilih antara pemain yang memiliki tugas pemimpin dan mengkoordinasi para pemain agar bermain secara tim di lapangan. Ya, jiwa leadership nih, bisa jadi pemimpin atau bisa jadi kapten di sepak bola. Ini nih lapangan sepak bola. Ya, mesti ada bunderan di tengahnya, terus ada garis-garis nih di sebelah gawangnya ya. Panjang lapangan sepak bola biasanya 100 sampai 110 meter, sedangkan lebarnya adalah 64 sampai 75 meter. Jari-jari lingkaran tengah tadi yang bundar tuh yang di tengah sebesar 9,15 meter. Ya,
sedangkan daerah penalti adalah 40,39 kali 16,5 meter ya. Sedangkan di daerah lawan biasanya lebarnya 18 sampai 35 kali 5,5 meter. Sedangkan tinggi gawang nih yang harus dicatat. Tinggi gawang sepak bola adalah 2,44 meter. Sedangkan lebar gawangnya adalah 7,32 meter. Dan diameter bola biasanya 21 sampai 22,5 cm. Keliling lingkaran bola biasanya 68 sampai 71 cm. Ya, berat bola 410 sampai 450 gram. Waktu permainan ya, lama permainan sepak bola normalnya umumnya adalah 2 kali 45 menit ditambah dengan istirahat selama 15 menit di antara babak pertama dan babak kedua ya. Namun ada menit tambahan jika situasi memungkinkan, sekitar 1 hingga 5 menit tergantung kepada keputusan wasit yang disertai kondisi pertandingan tersebut. Ya, nanti di akhir pertandingan biasanya ada tambahan waktu tuh, tergantung dengan kondisi yang ada di lapangan pada saat permainan. Ya, biasanya juga ada perpanjangan waktu nih. Jika di final biasanya ya, final Liga Champion biasanya yang sering terjadi. Ketika final kedua tim tidak dapat memasukkan bola atau tim bermain imbang, maka biasanya ada tambahan waktu sebanyak 2 kali 10 atau 15 menit ya. Setelah itu tetap imbang, maka akan terjadi adu penalti. Selanjutnya ada aturan main ya, durasinya adalah 90 menit, dimainkan 2 babak. Setiap babak berlangsung selama 45 menit, sedangkan waktu istirahat diberikan sekitar 15 menit. Jika skor seri, diberlakukan perpanjangan 2 sampai 15 menit. 2 kali 15 menit ya. Kick off dilakukan untuk memulai pertandingan pada setiap babak atau setelah terjadinya gol. Ya, setelah terjadi gol berarti kick off lagi di bola di tengah ya. Gol ya, gol dinyatakan sah apabila bola masuk dan melewati garis gawang. Keputusan sah atau tidaknya sebuah gol ada di tangan wasit. Offset terjadi ketika pemain menerima umpan bola sedangkan posisinya lebih dekat ke gawang lawan ketimbang lawannya ya, ketimbang backnya ya. Bila strikermu lebih dekat ke gawang lawan daripada back di musuhmu, berarti itu dinyatakan offset. Bola keluar atau out. Bola dinyatakan out apabila keluar melewati garis lapangan. Ya, tendangan sudut. Tendangan ini dilakukan ketika bola keluar dan melewati garis gawang. Sedangkan tendangan penalti, ya, penalti terjadi ketika pemain yang sedang bertahan melakukan pelanggaran di wilayah penjaga gawang sendiri. Tendangan ini dilakukan oleh tim lawan dan punya peluang untuk mencetak gol. Tendangan penalti juga dilakukan apabila permainan berakhir seri atau imbang. Ini nih tujuan permainan sepak bola ya, selain untuk memasukkan gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan, yakni membuat pertahanan dan menjaga gawang ya. Selanjutnya meningkatkan kerja sama tim, menciptakan permainan yang jujur dan adil, ya, melatih sportivitas, mencetak prestasi dan meraih gelar juara, dan yang terakhir adalah untuk melatih fisik. Ya, cukup sekian ya
penjelasan tentang sepak bola. Ya, nanti di part kedua saya akan menerangkan tentang tujuan-tujuan bermain sepak bola secara detail, dan juga nanti ada yang namanya teknik dasar sepak bola dan komponen-komponen latihannya. Ya, untuk apa? Untuk bisa bermain sepak bola dengan baik, efisien ya tentunya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi nih latihan soal-soalnya. Pengertian sepak bola, tujuan utama sepak bola, lebar lapangan sepak bola, banyak permainan dalam sepak banyak pemain dalam sepak bola, dan waktu bermain dalam sepak bola. Ya, selamat belajar.